Kaltara dengan NIM 2187203014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar filsafat kaum klasik. Masa klasik yang dipelopori oleh Adam Smith yaitu bapak dari lahirnya ilmu ekonomi. Prinsip utama dalam masa klasik adalah kepentingan pribadi dan semangat individualisme. Berdasarkan prinsip tersebut, para penganut masa klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem di mana setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Yang pertama, kita akan membahas tentang pasar barang. Menurut kaum klasik, di pasar barang tidak akan terjadi kekurangan atau kelebihan barang dalam jangka waktu yang lama, karena hal-hal tersebut akan seimbang dengan sendirinya sesuai dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, pendapat ini dilandasi adanya kepercayaan di kalangan kaum klasik bahwa di dunia nyata ini ada dua. Yang pertama, yaitu berlaku hukum Say atau Say Law, yang mengatakan bahwa setiap barang yang diproduksi selalu ada yang membutuhkan. Dan yang kedua, yaitu harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa-jasa adalah fleksibel, yaitu bisa dengan berubah mudah, naik atau turun, sesuai dengan daya tarik-menarik antara permintaan dan juga penawaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pasar tenaga kerja. Kaum klasik menganggap bahwa di pasar tenaga kerja, seperti halnya di pasar barang, apabila harga tenaga kerja atau upah cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Dengan demikian, mereka yang menganggur adalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi, mereka ini adalah pengangguran yang sukarela. Selanjutnya yaitu tentang pasar uang. Kaum klasik memiliki teori permintaan akan uang yang cukup terkenal, yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar, misalnya jual beli barang dan jasa, bukan untuk tujuan lain. Menurut kaum klasik, karena uang tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali hanya untuk mempermudah transaksi, maka uang yang diminta oleh masyarakat hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membiayai proses transaksi mereka. Jadi, semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, semakin banyak pula uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu pasar luar negeri. Di pasar luar negeri, kaum klasik juga menganut pandangan bahwa dunia dapat secara otomatis mengoreksi ketidakseimbangan. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa suatu perekonomian nasional tidak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijakan-kebijakan khusus, asalkan saja pemerintah mau memakai salah satu dari sistem pembayaran luar negeri seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu sistem standar emas. Apa sih itu sistem standar emas? Yaitu sistem kebijakan moneter yang tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan emas murni sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, standar emas ini dijadikan sebagai dasar perbandingan nilai tukar berbagai mata uang. Yang kedua yaitu standar kertas dan kurs devisa yang fleksibel, yaitu sistem moneter di mana menganggap uang dijadikan alat pembayaran yang sah dan sistem yang membiarkan nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan oleh kekuatan pasar atau adanya kaitan permintaan dan penawaran nilai tukar dengan mata uang negara lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori ekonomi David Ricardo. Teori Ricardo yang terkenal adalah tentang teori keunggulan komparatif, di mana perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau efisiensi relatif daripada keunggulan absolut, atau negara akan menjual barang yang relatif efisien dalam produksi sehingga mendapatkan banyak keuntungan. David Ricardo juga memperkenalkan teori nilai kerja, di mana teori ini lebih menekankan pada maksimalisasi hasil produksi dan meminimalisasi ongkos produksi dengan memberikan upah minimum bagi buruh. David Ricardo juga dengan penekanannya terhadap sektor ekonomi ini menyebabkan pemikirannya
ilmuwan ekonomi lainnya seperti Adam Smith dan Karl Marx. David mengungkapkan bahwa keuntungan kapitalis menjadi basis eksploitasi tenaga kerja. Selanjutnya, yang terakhir, kita akan membahas tentang teori klasik dan realitas sejarah. Selama lebih dari 100 tahun setelah revolusi industri yang terjadi di Inggris, Gross Domestic Product atau GDP dari negara-negara ini mengalami pertumbuhan yang pesat dan harga-harga cukup stabil. Dari segi ini, teori klasik dan standar emas menepati janjinya. Namun, ada dua segi dari perekonomian yang perkembangannya telah menimbulkan keresahan-keresahan sosial dan intelektual. Yang pertama yaitu masalah-masalah sosial yang timbul dari distribusi pendapatan dan kekayaan warga masyarakat yang semakin tertimpang. Dan yang kedua yaitu menyangkut masalah pengangguran dan fluktuasi GDP dari tahun ke tahun. Karena sudah terjadinya masalah-masalah pada masyarakat, maka pemerintah segera mengambil andil terhadap sistem perekonomian yang tujuannya untuk menstabilkan kembali ekonomi yang sudah mengalami kemerosotan bagi masyarakat kecil. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang dasar filsafat kaum klasik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.